Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arka Raditya Akmal, absen 3, Maulidia Yazki, absen 17, Nurlaili, absen 23, dan Zahra Ardilia Azza, absen 26. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Instrumen Data. Pengertian dari instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian atau penilaian. Menurut Firdaus 2017, instrumen data adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi guna mengukur variabel tertentu yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Intinya, instrumen ini membuat data kita menjadi valid dan dapat dipercaya. Dalam instrumen data, terdapat dua pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian. Dua pendekatan tersebut adalah kuantitatif dan kualitatif. Lalu, apa sih perbedaan antara kedua pendekatan tersebut? Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan angka dan analisis statik untuk mengukur variabel dan menguji hipotesis secara objektif. Sedangkan kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan kata-kata, cerita, dan pengamatan untuk memahami makna, pengalaman, atau fenomena secara mendalam. Berikut perbedaan lebih detail dari kedua pendekatan. Yang pertama, kuantitatif, konsep spesifik yang artinya peneliti percaya bahwa kenyataan bisa diukur dengan cara yang pasti, objektif, dan menggunakan angka. Sedangkan kualitatif, peneliti mempelajari fenomena di lingkungan alami dan berusaha memahami makna dari sudut pandang subjek penelitian. Yang kedua, artinya kuantitatif, bahwa kenyataan hanya ada satu yang berlaku dan tidak berubah-ubah. Untuk kualitatif, kebenaran bisa berbeda-beda tergantung situasi dan sudut pandang. Yang ketiga, untuk kuantitatif, peneliti menjaga jarak, hanya mengukur dan mencatat dengan alat yang baku supaya tetap netral, sedangkan kualitatif, peneliti berinteraksi secara langsung dan ikut terlibat dengan objek penelitian, dan menggunakan penilaian pribadi untuk memahami fenomena. Yang keempat, setting penelitian dilakukan di kondisi yang dikontrol, misalnya laboratorium, agar variabel lain tidak mempengaruhi hasil, sedangkan kualitatif, alami terkait tempat atau waktunya. Yang kelima, analisis statistik, yaitu data diolah dengan angka, grafik, dan rumus. Untuk kualitatif, data dipahami melalui penafsiran, pemikiran logis, dan pemahaman mendalam. Yang keenam, kuantitatif hasilnya bisa diberlakukan secara luas dan digunakan untuk memprediksi hal lain, sedangkan kualitatif hasilnya memberi pemahaman makna tentang situasi tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis instrumen data. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden. Tujuannya sendiri yaitu menggali informasi, pendapat, pengalaman, atau persepsi responden secara mendalam. Wawancara sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama itu terstruktur. Pada jenis wawancara ini, pertanyaan sudah disusun sehingga sifatnya lebih baku. Biasanya untuk data yang didapatkan lebih kuantitatif. Yang kedua yaitu semi terstruktur. Pada wawancara ini terdapat pedoman pertanyaan yang tersedia, tetapi lebih fleksibel untuk eksplorasi jawaban. Contohnya, ketika responden menjawab, kita bisa menambahkan pertanyaan tambahan agar informasi yang didapatkan lebih mendalam. Dan yang terakhir yaitu wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara ini tidak terdapat daftar pertanyaan khusus, sehingga lebih bersifat bebas untuk menggali informasi sedalam mungkin terhadap responden. Wawancara sendiri memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama yaitu jenis instrumen data ini dapat memberikan data yang lebih detail dan mendalam. Dan yang kedua itu bisa menggali informasi yang tidak muncul dari kuesioner yang tertulis. Maksudnya, kita dapat menggali informasi lebih dalam apabila pertanyaan atau kuesioner tertulis itu masih kurang cukup menggali informasi yang diinginkan. Selanjutnya itu kelemahan. Kelemahan dari jenis instrumen data ini yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, sulit dilakukan jika jumlah responden terlalu banyak. Dan yang ketiga, data sulit dianalisis bila jawaban yang diberikan responden terlalu panjang dan bervariatif.
Jenis instrumen data yang kedua yaitu observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian melalui panca indera. Biasanya metode ini digunakan untuk memahami perilaku, proses, atau situasi tanpa selalu bergantung pada pernyataan responden. Observasi sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan peran peneliti, ada partisipatif dan non-partisipatif. Pada jenis observasi partisipatif, peneliti ikut terlibat dalam aktivitas yang diamati. Sedangkan kebalikannya, jenis observasi non-partisipatif, peneliti hanya sebagai pengamat tanpa ikut terlibat dalam aktivitas yang sedang diamati. Selanjutnya yaitu jenis observasi berdasarkan struktur. Yang pertama yaitu observasi terstruktur. Dalam jenis ini, observasi menggunakan instrumen baku seperti checklist dan rating scale. Yang kedua yaitu observasi tidak terstruktur. Dalam jenis ini, observasi bersifat lebih bebas, berupa catatan naratif atau file notes. Dan yang terakhir yaitu jenis observasi berdasarkan setting. Yang pertama yaitu alamiah. Observasi ini dilakukan dalam kondisi nyata tanpa intervensi. Dan yang kedua yaitu observasi buatan. Observasi ini biasanya dilakukan dalam kondisi yang sudah diatur atau didesain oleh peneliti. Kelebihan dari observasi sendiri yang pertama yaitu dapat melihat perilaku nyata, bukan hanya kata-kata atau pernyataan yang diberikan oleh responden. Dan yang kedua yaitu bisa digunakan untuk melengkapi atau memvalidasi data hasil dari wawancara atau kuesioner. Dan kelemahannya yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama, karena diperlukan waktu yang lama untuk mengamati penelitian yang diamati. Yang kedua, yaitu tidak semua aspek dapat diamati langsung, misalnya perasaan dan motivasi. Dan yang terakhir, yaitu responden bisa berubah perilaku saat tahu sedang diamati. Kemudian ada kuesioner. Kuesioner adalah instrumen yang berisi serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden. Kuesioner sangat efektif untuk mengumpulkan data dari sampel yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya seperti kepuasan pelayanan kantin kampus dan kepuasan mahasiswa terhadap dosen. Jenis kuesioner berdasarkan bentuk pertanyaan ada dua, yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Kuesioner tertutup sendiri adalah responden dihadapkan pada pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan oleh peneliti. Kemudian, kuesioner terbuka sendiri adalah responden diberikan kebebasan penentu untuk menulis jawaban mereka sendiri dalam bentuk uraian atau isai. Kemudian ada jenis kuesioner berdasarkan cara penyampaian. Yang pertama ada kuesioner langsung, yaitu disampaikan secara langsung kepada responden, seringkali dengan kehadiran peneliti atau memberikan penjelasan. Yang kedua ada kuesioner tidak langsung, yaitu dikirimkan kepada responden melalui media seperti pos, email, atau platform daring. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan kuesioner. Yang pertama kelebihan yaitu responden bisa mengisi kuesioner kapan saja dan di mana saja. Yang kedua mempermudah perbandingan dan analisis data. Yang ketiga, responden sering merasa lebih nyaman dan jujur dalam menjawab pertanyaan sensitif karena identitas mereka terjamin kerahasiaannya. Kemudian ada kelemahannya itu sendiri yaitu yang pertama tidak efektif untuk responden yang tidak bisa membaca atau menulis. Yang kedua, tidak ada kesempatan untuk menggali lebih dalam seperti yang bisa dilakukan dalam wawancara. Yang ketiga, responden bisa menjawab secara acak atau tidak sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir ada tes dan skala pengukuran. Tes adalah alat statistik yang digunakan untuk mengolah data industri, lalu menarik kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Skala pengukuran adalah cara untuk memberikan nilai atau angka pada data yang kita kumpulkan di industri. Contohnya seperti tes pengetahuan umum, golongan darah, dan jenis kelamin. Jenis tes berdasarkan format respon ada dua, yaitu tes objektif. Tes objektif sendiri adalah menghasilkan data yang dapat diukur dan dinilai secara objektif karena jawaban yang benar sudah ditentukan. Kemudian ada tes subjektif atau tes uraian, yaitu menghasilkan data yang lebih mendalam. Responden menjawab pertanyaan dalam bentuk esai. Kemudian ada jenis tes berdasarkan asumsi statistik. Yang pertama ada tes parametrik, yaitu digunakan untuk menganalisis data yang berdistribusi normal dan berskala interval atau rasio. Yang kedua ada tes non-parametrik, biasanya digunakan untuk menganalisis data yang tidak memenuhi asumsi normalitas atau menggunakan skala nominal atau ordinal. Kemudian ada jenis skala pengukuran, yaitu ada 4. Yang pertama nominal atau penamaan.
adalah hanya untuk membedakan kategori tidak ada urutan. Yang kedua ada ordinal peringkat, yaitu data diurutkan berdasarkan peringkat, tapi jarak antar peringkat tidak sama. Yang ketiga ada interval atau jarak sama, yang biasanya data diurutkan dan jarak antara nilainya sama, tapi tidak ada nilai nol mutlak. Yang terakhir ada rasio atau nol mutlak, adalah skala paling lengkap karena punya nilai nol mutlak, semua perhitungan matematika bisa dilakukan. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan sendiri, yang pertama yaitu membuat data menjadi rapi, memudahkan kita mencari hubungan antara data. Yang kedua, menghasilkan data yang tidak bias dan dapat dibandingkan dengan standar. Yang terakhir, tes yang terstandarisasi dapat memberikan hasil yang objektif dan konsisten dan mengurangi bias dari peneliti. Kemudian kelemahannya yaitu yang pertama, terkadang sulit untuk mengukur konsep yang sangat abstrak dengan skala yang ada. Yang kedua, memiliki pemahaman yang berbeda terhadap setiap tingkatan pada skala. Yang terakhir, tidak dapat sepenuhnya menangkap kerumitan atau nuansa di balik suatu pendapat. Oke, sekarang kita masuk ke kriteria. Sebuah instrumen bisa dikatakan baik jika memenuhi beberapa kriteria tersebut. Secara garis besar, kriteria dibagi menjadi 3, yaitu validitas, reliabilitas, dan daya uji. Untuk definisinya, validitas itu sejauh mana instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliabilitas, sejauh mana instrumen menghasilkan hasil yang konsisten kalau digunakan secara berulang. Dan yang terakhir adalah daya uji, kemampuan instrumen untuk membedakan responden yang paham dengan yang tidak paham. Oke, langsung aja kita masuk ke validitas isi. Validitas isi itu definisi singkatnya, apakah pertanyaan atau alat ukur sudah mencakup semua aspek yang mau diukur. Contohnya kalau kita mau bikin checklist K3, kita tuh pertanyaannya itu harus benar-benar detail gitu, kayak APD, SOP, bahan kimia, tanda bahayanya harus ditanyakan. Jangan cuma kayak pakai helm atau enggak, kayak cuma sekedar gitu, jangan ya. Nah, yang kedua, validitas konstruk. Definisinya itu, apakah instrumen benar-benar mengukur hal yang dimaksud. Contohnya kalau kita mau ukur kepatuhan SOP operator, kita tuh harus nanya, apakah operator selalu mencatat suhu reaktor dan sebagainya. Jangan cuma kayak, apakah operator ramah, itu nggak nyambung ya. Nah, yang ketiga, validitas kriterium. Definisi singkatnya, apakah hasil instrumen cocok dengan standar pembanding. Contohnya, kalau kita mau mengukur kadar CO2 menggunakan sensor portable, kita tuh harus membandingkan dengan alat laboratorium yang standar, bisa GC, bisa spektrofotometer. Kalau hasilnya mirip, berarti validitas kriteriumnya oke, jadi harus ada pembandingnya gitu. Lanjut aja kita ke reliabilitas internal. Definisinya, konsistensi antar pertanyaan dalam satu instrumen. Contohnya nih, dalam survei kepuasan pekerja, beberapa pertanyaan harus saling mendukung. Misalnya, kalau kita mau nanya tentang finansial, nanyain tentang gaji, tunjangan, bonus. Jangan tiba-tiba kita nanyainnya responden ini suka warna apa, itu kan gak nyambung. Nah, yang kelima, selanjutnya reliabilitas eksternal. Definisinya adalah hasil tetap sama walau diuji di waktu dan orang yang berbeda. Contohnya, kalau kita mau menguji kadar air pada produk pupuk, kalau kita hari ini ngujinya dengan hasil 5% dan besok hasilnya juga 5% atau nggak jauh beda, berarti reliabilitas eksternalnya itu bagus. Dan yang terakhir ada daya uji. Definisi singkatnya, kemampuan soal atau alat ukur membedakan yang paham dengan yang tidak. Contoh dalam industrinya, tes kompetensi operator. Soal hitung tekanan uap jenuh air dalam suhu 100 derajat Celcius. Operator yang terlatih itu bakal bisa menjawab, dan operator yang nggak terlatih itu tidak bisa menjawab. Dan kalau misalkan soalnya itu banyak benernya atau yang salahnya banyak, berarti sebenarnya itu kurang dalam kriteria daya uji ini. Jadi kalau misalkan
seimbang yang antara yang benar dengan salah itu banyak, itu baru bisa dikatakan bagus dalam kriteria ini. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah instrumen merupakan alat untuk mengumpulkan informasi, di mana secara garis besar instrumen dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif yang hasilnya merupakan data atau angka, dan kualitatif yang hasilnya merupakan pendapat, cerita, dan lain sebagainya. Agar instrumen ini dikatakan baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memenuhi kriteria, yaitu validitas, reliabilitas, dan mempunyai daya uji yang kuat. Sebagai penutup, instrumen yang tepat akan mempunyai data yang akurat sehingga industri mampu menghasilkan keputusan yang lebih mantap dan meminimalisir kesalahan. Sekian dari kami kelompok 1. Kebenaran datangnya dari Tuhan dan kesalahan sesungguhnya datangnya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.